Barreskrim gagalkan penyelundupan 86,3 kg sabu dan 5.171 ekstasi. Israel dan Lebanon lanjutkan negosiasi di Roma. Pemerintah targetkan 1,1 juta sambungan jargas rumah tangga. BPS catat serapan tenaga kerja naik 522.000 orang. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali rasanya ruang redaksi Sinpo TV dapat kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi terpenting dalam sepanjang hari kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Deo Manik, inilah ruang redaksi Sinpo TV selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari Bea Cukai Tanjung Priok yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit motor Harley Davidson bekas dan 20 rangka motor bekas asal Cina. Barang ilegal tersebut diketahui masuk ke Indonesia dengan modus misdeclaration atau pemberitahuan barang yang tidak sesuai. Upaya penyelundupan ini terungkap setelah petugas menemukan kejanggalan pada hasil pemindaian X-ray terhadap 2 peti kemas impor di tempat penimbunan sementara Pelabuhan Tanjung Priok. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan isi peti kemas tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan impor. Dalam dokumen itu, barang dicantumkan sebagai suku cadang sepeda motor, namun faktanya berisi 5 unit Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai atau completely knocked down, serta 20 unit rangka motor bekas. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Adang Neogroho Adi mengatakan, penindakan ini merupakan hasil rangkaian pengawasan terhadap beberapa kali upaya impor ilegal sejak akhir 2025 hingga pertengahan 2026. Selain itu, keberhasilan pengungkapan juga didukung oleh pemanfaatan teknologi pemindai peti kemas dan analisis intelijen. Bea Cukai menegaskan impor kendaraan bermotor bekas telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor dalam keadaan bukan baru. Lebih lanjut, seluruh barang bukti akan dikuasai negara untuk proses hukum dan pendalaman lebih lanjut. Petugas mendeteksi anomali visual pada hasil pemindaian X-ray terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok di TPS tempat penimbunan sementara Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil analisis intelijen pemindaian memicu dilakukan pemeriksaan fisik secara mendalam terhadap 2 peti kemas tersebut, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan ada 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas, ya, bukan baru, ya, bekas dalam kondisi terurai lengkap atau CKD. Kemudian juga diungkap upaya pengiriman 20 unit frame yang di depan kita ini atau rangka, kondisinya bekas, juga sepeda motor Harley Davidson dengan modus misdeclaration, di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam peti kemas. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri menggagalkan penyelundupan narkotika di Kepulauan Riau dan Palembang. Pemirsa, petugas menyita barang bukti sabu seberat 86,3 kg dan 5.171 butir pil ekstasi. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri menggagalkan penyelundupan narkotika di Kepulauan Riau dan Palembang. Pengungkapan berawal dari informasi akan adanya pengiriman sabu dari Malaysia ke Indonesia melalui perairan Rokan Hilir Riau. Petugas kemudian melakukan penyisiran dan menangkap tersangka Irham saat memindahkan kardus berisi sabu ke kapal bot.
Total ada 4 kardus yang disembunyikan di semak-semak pesisir Sungai Pekaitan. Dari dalam 4 kardus ini, petugas menemukan 80 bungkus plastik hitam berisi sabu dengan berat 86,3 kg, serta 5.171 butir ekstasi berwarna merah muda merek TMT. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan menangkap tersangka Ahmad Raya yang berperan sebagai pemberi perintah lapangan. 2 orang lainnya tersangka Suryaman Hadi Wijaya dan Torik Muzakisya juga ditangkap karena diduga berperan sebagai kurir darat. Pengembangan kasus kemudian berlanjut ke Tanjung Balai, Kepulauan Riau. Petugas mengamankan Melia Sari yang membantu pergerakan tersangka Yohanes Nero Sandra sebagai penghubung ke tingkat pengendali. Dari hasil pemeriksaan awal, para tersangka mengaku mendapat imbalan dengan nilai berbeda-beda. Tersangka Irham mengaku sudah 4 kali mengangkut narkotika atas perintah Ahmad Raya dengan imbalan belasan juta rupiah. Tersangka Ahmad Raya mengaku mengendalikan 4 kali pengambilan barang atas perintah DPO bernama Punyai dengan janji upah 1 juta rupiah per kilogram. Sementara itu tersangka Suryama sudah 2 kali membawa narkotika dari Riau menuju Palembang dan dijanjikan imbalan 133 juta rupiah. Sedangkan tersangka Torik dijanjikan upah 100 juta rupiah. Serta tersangka Yohanes Nero Sandra dijanjikan upah 40 juta rupiah oleh DPO bernama Bos Aeng untuk memindahkan mobil yang membawa narkotika di Palembang. Pengungkapan ini berawal dari hasil penyelidikan yang dilakukan tim lapangan terkait informasi adanya aktivitas penyelundupan barang ilegal termasuk narkotika melalui wilayah perbatasan. Pada hari Rabu, 29 Juli 2026, tim menemukan adanya upaya penyelundupan narkotika di sekitar Sungai Rokan, Kecamatan Pakaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Di lokasi tersebut, tim mendapati seorang laki-laki berinisial IR sedang memindahkan 4 kotak besar dari semak-semak ke dalam sebuah speedboat. Tim kemudian melakukan penindakan dan mengamankan IR beserta 4 kotak tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa isi keempat kotak tersebut merupakan narkotika. Penyidik masih memburu 2 orang yang diduga sebagai pengendali utama jaringan. Keduanya adalah Punai yang diduga mengendalikan jaringan Riau Palembang, serta Bos Aeng yang diduga mengendalikan jaringan Palembang hingga Kepulauan Riau. Seluruh tersangka dan barang bukti diamankan di Titipit Narkoba Bareskrim Polri untuk diproses. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi penjamretan terjadi saat seorang pesepeda tengah berolahraga di kawasan Prima Harapan, Bekasi, Jawa Barat pada 2 Agustus 2026. Korban kehilangan uang tunai dan 1 unit telepon genggam. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, terlihat aksi penjamretan seorang pesepeda yang tengah berolahraga di kawasan Prima Harapan, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi 2 Agustus 2026. Berdasarkan informasi, korban tengah melintas sambil bersepeda ketika tiba-tiba didatangi 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor. Kemudian pelaku merampas tas yang dikenakan korban dan langsung melarikan diri dari lokasi. Korban mengaku kehilangan uang tunai dan 1 unit telepon genggam. Peristiwa tersebut pun telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan masih dalam penanganan Polsek Bekasi Utara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hanya karena utang Rp1.000, seorang bocah sekolah dasar di Kabupaten Serang, Banten dianiaya teman. Video penganiayaan viral di media sosial. Bocah sekolah dasar ini tak berdaya melawan kekerasan yang dilakukan temannya di Desa Pulau Kencana, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Meski sudah dalam keadaan terjatuh, korban terus diinjak dan dipukuli. Aksi penganiayaan ini viral di media sosial dan memicu kemarahan warganet. Ketua RT setempat Habib mengatakan pelaku merupakan teman main korban yang tinggal berdekatan. Itu sekitar umur berapa tuh Pak RT? Umur 15 atau 14 tahun lah. SMP ya? Ya, SMP. Itu dibully atau gimana tuh Pak RT? Yang udah tahu ya saya memang. Tahu-tahunya udah viral aja. Oh, viral? Iya. Itu sempat datang pihak polisi kemari? Iya. Sering kejadian seperti ini Pak RT, ribut gitu? Oh, belum pernah ini. Baru sekarang ini juga. Baru ini ya? Iya. Tempat viral gini ya? Iya. Itu kedua bertetangga atau apa Pak RT? Bertetangga di ini rumah salah situ. Dekat. Oh. Ya kan sering main bareng sih. Oh, sering main bareng? Bareng. Ini di kampung mana Pak?
kampung desa Pulau Kencana. Nur Halimah, ibu kandung korban, mengatakan penganiayaan terjadi akibat anaknya belum mampu membayar hutang sebesar Rp1.000 kepada pelaku. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami memar di sekitar mata dan badannya. Di belakang, di pinggir sawah, dekat rumah Mang Amir. Katanya informasi gara-gara apa, Bu? Gara-gara utang 1.000 perak. Jadi kena pukul. Cedera apa gimana tuh anaknya? Anak ada luka memar di bawah mata. Dia ngeluh badan pada capek-capek. Sama temennya saling kenal, Bu? Kalau temannya dia saling kenal. Setiap hari juga berteman. Bermain. Beruntung kasus ini segera ditangani Polsek Pontang dan aparat desa setempat. Kedua keluarga korban sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 kios dan 2 pintu bedeng terbakar di Jalan Kapten Abdullah, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga kebakaran terjadi akibat selang regulator tabung gas bocor saat kompor digunakan memasak. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa. 2 kios seblak dan counter handphone yang sekaligus penjual es teh jumbo di Jalan Kapten Abdullah, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Pelaju, Palembang ludes terbakar. Kebakaran ini diduga terjadi akibat kebocoran selang regulator gas 3 kg saat digunakan untuk memasak air teh. Kobaran api terus membesar dan membakar perabotan dan etalase counter handphone dan sekaligus menjual minuman teh. Api yang terus membesar merambat ke kios makanan seblak dan bedeng 2 pintu yang bersebelahan di titik api utama. Kompor keluar api sedikit, tapi dia langsung lari, ketakutan. Baik. Nah, terus lari keluar dia. Nah, itu besar-besar, nggak tahu lagi. Aku dipanggil setelah inilah datang tadi kalau bilang. Oh, lagi masak dia, Pak? Dia masak teh. Lagi masak teh. Oh, usaha teh. Pas api kecil, beteri ada Pak? Hah? Pas api. Nah, jelas aku. Pak, selain 2 kios ini apa lagi yang terbakar? Hah? Selain 2 kios ini terbakar apa lagi, Pak? Itu kos-kosan. Oh, yang 5 kali 2,5. Belakang ada 2. Berapa pintu? 2 pintu. Kepolisian dari Polsek Pelaju dan Polrestabes Palembang yang berada di lokasi langsung melakukan olah tempat TKP untuk mencari penyebab kebakaran ini yang sebenarnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari evakuasi dramatis yang dilakukan tim Basarnas Lampung terhadap 4 nelayan yang terombang-ambing di perairan Krakatau setelah kapal yang mereka tumpangi mengalami mati mesin. Pemirsa, setelah pencarian di tengah kondisi gelombang laut yang besar, seluruh korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat dan dievakuasi oleh tim SAR. Operasi penyelamatan dramatis ini bermula setelah Basarnas Lampung menerima laporan terdapat kapal nelayan KM Barujaya yang mengalami insiden mati mesin di perairan Krakatau pada Selasa malam. Merespon laporan tersebut, tim rescue Posar Bakauheni langsung diberangkatkan menggunakan Rigid Inflatable Boat atau RIB 02 menuju lokasi kejadian yang berjarak sekitar 20 mil laut dari Posar Bakauheni. Setelah beberapa jam melakukan pencarian di tengah gelombang laut besar, tim berhasil menemukan kapal berisi 4 nelayan tersebut dalam kondisi selamat. Meski begitu, terdapat 1 nelayan yang mengalami lemas karena berjam-jam terombang-ambing di atas kapal yang mati mesin. Setelah kondisi cuaca memungkinkan, 2 nelayan dievakuasi ke tempat pelelangan ikan Muara Piluk Bakauheni. Sementara 2 nelayan lainnya dievakuasi ke Pulau Krakatau Besar bersama kapal yang nantinya akan ditarik oleh pemilik. Melaporkan operasi SAR untuk kapal nelayan mati mesin di area perairan Krakatau untuk kapal KM Barujaya dari Lempasing, Teluk, Bandar Lampung. Untuk ABK dan awak kapal bernama Najib, Saipul, Marlon, dan Arman. Untuk keempatnya berhasil kita evakuasi dalam keadaan selamat. Untuk 1 orang masih kondisi lemas. Untuk rencana kita akan tempatkan ke area Krakatau yang aman untuk bisa disandarkan dan rego jangkar untuk bisa nanti dijemput oleh kapal dari pihak nelayan lainnya.
Basarnas menghimbau para nelayan agar selalu memastikan kondisi kapal dan mesin sebelum melaut, membawa perlengkapan keselamatan, serta memperhatikan perakiraan cuaca agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi masih dalam tim SAR gabungan yang berhasil menemukan 2 pendaki yang dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Piramid Kabupaten Bondowoso. Pemirsa, kedua pelaku ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara proses evakuasi terkendala medan yang curam dan beresiko. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap 2 pendaki yang dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Piramid, Kecamatan Curah Dami, Kabupaten Bondowoso. Sekitar pukul 12:13 siang, kedua korban berhasil ditemukan di dasar tebing pada kedalaman sekitar 60 meter dari permukiman dengan kondisi sudah meninggal dunia. Setelah penemuan korban, tim SAR gabungan segera melakukan proses evakuasi. Namun hingga sore hari evakuasi belum dapat diselesaikan karena kondisi medan yang sangat curam, area kerja yang sempit serta faktor cuaca dan berkurangnya pencahayaan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Menurutnya keselamatan personel tetap menjadi prioritas sehingga proses evakuasi dilanjutkan pada hari berikutnya. Kedua korban diketahui bernama Malia Vinda, 51 tahun, warga Surabaya, dan Irfan Nasrul Laili, 35 tahun, seorang pemandu asal Kabupaten Bondowoso. Operasi SAR melibatkan berbagai unsur, mulai dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, PMI, Brimob, relawan SAR, komunitas pecinta alam hingga masyarakat setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, memasuki bulan kemerdekaan, pedagang pernak-pernik merah putih mulai bermunculan di sepanjang Jalan Raya Kuningan, Cirebon. Mulai dari bendera, umbul-umbul hingga rumah hiasan dengan nuansa merah putih mulai ramai dipesan. Memasuki awal bulan Agustus, pedagang pernak-pernik merah putih mulai bermunculan di sepanjang Jalan Raya Cirebon, Kuningan, Jawa Barat, tak terkecuali di jalur utama. Hingga Rabu pagi, para pedagang musiman yang datang berkelompok dari luar daerah itu bahkan sudah datang sejak beberapa hari lalu. Mereka sengaja datang dan menggelar dagangannya lebih awal lantaran sudah mulai menerima pesanan, baik secara perorangan maupun skala besar untuk perkantoran. Mulai dari bendera merah putih, umbul-umbul beragam jenis hingga rumba-rumba, dan kiasan merah putih lainnya dijajakan dengan berbagai harga dan ukuran. Mulai dari paling murah Rp25.000 hingga paling mahal Rp250.000 per itemnya. Meskipun bulan kemerdekaan ini menjadi ajang mendulang rupiah, para pedagang tersebut harus menerima kenyataan bersaing dengan pasar online yang semakin merajalela. Namun mereka tetap optimis membuka lapak di trotoar lantaran sudah memiliki banyak langganan di setiap tahunnya. Ya, kita berkelompok. Dari per kelompok kita itu ada yang dari 10 orang, 8 orang sampai yang 5 orang. Iya, pedagang musiman. Datangnya paling dari tanggal 30 kita sampai tanggal 15. Nah, untuk barang-barangnya sendiri yang dijual apa? Ya kalau untuk sekarang sih kita di umbul-umbul, background sama bendera aja. Harganya? Dari segi harganya ya yang paling murah sih sekarang kebanyakan yang 30.000 sampai yang 20.000. Kalau penjualan gimana? Kalau penjualan untuk saat ini ya masih standar lah. Ada perbandingan nggak dengan tahun lalu? Wah, bukan perbandingan lagi. Kalau tahun lalu ya kurang baik lah. Kalau sekarang belum kelihatan sih. Dan berharap bagus lah. Nah, faktor apa sih ya biasanya sering penurunan gitu? Kebanyakan sekarang pembeli online. Kan online lebih murah. Terus dari segi barang juga ya bukan ngejelekin lah. Ya banding lah. Sementara itu para pedagang musiman asal Garut itu hanya berjualan sampai tanggal 15 Agustus atau 2 hari menjelang puncak hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 mendatang. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Meriahkan semarak hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia,
Warga Kelurahan Poris, Pelawat Utara, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang bersama-sama membentangkan bendera merah putih sepanjang 400 meter. Bendera tersebut dijahit langsung oleh istri RW setempat tidak lebih dari 2 jam. Hamparan warna merah dan putih terlihat memanjang di sepanjang jalan Kelurahan Poris, Pelawat Utara, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Bendera merah putih sepanjang 400 meter telah terpasang rapi menjadi pusat perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas. Bendera raksasa ini dipasang secara gotong royong oleh warga RW 06 sebagai bagian dari semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tak hanya itu, bendera tersebut juga dijahit langsung oleh istri RW setempat dengan waktu tidak lebih dari 2 jam. Selain memperindah lingkungan, pemasangan bendera juga menjadi peringatan akan pentingnya menjaga persatuan dan menghargai perjuangan para pahlawan. Atas dasar itu ya saya buat bendera kurang sepanjang 400 meter. Inspirasi saya ya saya mengajak ini kan ke seluruh warga dan terutama ke anak-anak muda, karang taruna dan anak-anak sekolah, bahwa di tahun ini dalam keadaan tidak baik-baik aja kondisinya maupun secara politik maupun secara ekonomi, tetapi kita jangan sampai terpuruk, tetap kita harus semangat untuk mengibarkan bendera merah putih. Maknanya bahwa saya dan seluruh warga dan pengurus RT telah memasang bendera merah putih, yaitu jangan sampai dari hasil pengerjaan ini jangan sampai sia-sia. Dan harapannya ke depan bahwa Indonesia harus lebih baik lagi daripada yang sekarang. Pemasangan bendera alhamdulillah ini kerja bakti dari seluruh warga dan terutama pengurus RT dan pengurus RW yang alhamdulillah mensupport dan membantu pengerjaan ini kurang lebih 7 hari ya. Untuk bendera yaitu pemasangan mulai dari penjahitan itu 2 jam. Itu dijahit oleh saya sendiri, yaitu BNI. Alhamdulillah dijahit sama beliau yaitu kurang lebih 2 jam. Dan nanti saya pasang. Sementara itu, Camat Cipondo mengapresiasi inisiatif warga yang mampu menghadirkan nuansa kemerdekaan melalui pemasangan bendera sepanjang 400 meter. Menurutnya, semangat gotong royong seperti ini menjadi contoh positif bagi lingkungan lain untuk ikut menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan. Sangat-sangat apresiasi dengan Pak RW 06 Kelurahan Poris Pelawat Utara Kecamatan Cipondo Kota Tangerang ini. Yang kedua, mengucapkan sangat terima kasih dan ini membangkitkan semangat tadi disampaikan oleh Pak RW bahwa inspirasi ini, inovasi ini untuk anak-anak muda dari Karang Taruna dan lain-lain agar ke depan mungkin akan lebih baik lagi dari hari ini. Yang kedua, ini semangat NKRI yang dikembangkan oleh Pak RW 06 ini. Karena tadi sudah saya sampaikan dengan kondisi kita saat ini seperti apa. Yang jelas ini satu inovasi yang membangkitkan semangat NKRI terhadap anak-anak muda kita. Itu sudah ada di benak saya, insya Allah nanti di Agustusan, ya salah satunya mungkin nanti kita akan undang Pak RW-nya ke kegiatan 17 Agustus yang ada di Kecamatan Cipondo. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa cikal bakal dari RW 06 ini yang sudah mempunyai inovasi ini harus menumbuh kembangkan inspirasi dari masyarakat yang lain, khususnya mungkin para RW yang ada di kelurahan lain atau di kelurahan itu sendiri bisa Kecamatan Cipondo, bahkan bisa lebih luas lagi kota Tangerang bahkan Indonesia. Inspirasinya ada dari RW 06 Kelurahan Poris Pelawat Utara Kecamatan Cipondo Kota Tangerang. Tadi sudah tersampaikan di awal bahwa semangat NKRI di sini tumbuh dari masyarakat RW 06 di bawah pimpinan Pak RW 06 ini. Intinya mudah-mudahan dari inovasi yang ada di RW 06 ini terinspirasi dan termotivasi bagi yang lain. Saya imbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Cipondo khususnya Kota Tangerang sesuai dengan edaran Wali Kota agar pada tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus agar memasang bendera di depan rumah dan mengumpul untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di tahun ini. Keberadaan bendera merah putih sepanjang 400 meter ini diharapkan tidak hanya menjadi ikon semarak kemerdekaan di Poris Pelawat Utara, namun juga menumbuhkan rasa cinta tanah air, mempererat kebersamaan, serta menjadi pengingat akan perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemerintah pun menghimbau masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus sebagai wujud penghormatan terhadap Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Tangerang, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Israel dan Lebanon lanjutkan negosiasi di Roma. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Setiap hari, beragam peristiwa tersaji tak pernah lepas dari sorotan kami. Kami hadirkan isu-isu terpilih yang paling aktual, penting, dan menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika kebijakan yang terus bergerak, fakta dan data menjadi kunci dalam melihat realitas secara jernih. Menyajikan informasi mendalam, didukung analisis ahli untuk pemahaman yang lebih utuh. Sorotan utama hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi Simpo TV. Pemirsa, delegasi Israel dan Lebanon menyelesaikan hari pertama putaran ke-7 pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat di Roma, Italia. Negosiasi ini berfokus pada upaya mendorong penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan di tengah rapuhnya gencatan senjata. Pengamanan ketat terlihat di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Roma dengan aparat kepolisian dan polisi militer berpatroli selama proses negosiasi berlangsung. Usai pembicaraan, delegasi Israel meninggalkan lokasi dengan iring-iringan kendaraan tanpa tanda pengenal, kemudian diikuti oleh delegasi Lebanon. Menurut laporan media, pembahasan berfokus pada rencana pembentukan zona percontohan di Lebanon Selatan. Melalui skema ini, pasukan Israel diharapkan memulai penarikan bertahap dari wilayah yang masih mereka kuasai. Pembicaraan berlangsung di tengah berlanjutnya operasi militer Israel di Lebanon Selatan, meskipun kedua pihak telah menyetujui kerangka gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat pada akhir Juni. Dalam kesepakatan tersebut, Israel berkomitmen menarik pasukannya dari sebagian besar wilayah Lebanon Selatan, sementara Hizbullah disebut akan melakukan pelucutan senjata. Namun hingga kini proses penarikan pasukan belum terlaksana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisaris Uni Eropa untuk Urusan Dalam Negeri dan Migrasi Magnus Brunner ini menyatakan Uni Eropa berhasil menghadapi gelombang migrasi besar di wilayah Ceuta. Meski lebih dari 70.000 migran menyeberang dalam waktu singkat, Brunner menilai keamanan perbatasan eksternal berhasil dikendalikan. Magnus Brunner menyampaikan keterangan pers di Brussels. Dalam pernyataannya ia menegaskan bahwa Uni Eropa telah lulus ujian dalam menghadapi krisis migrasi di Ceuta, meskipun tekanan terhadap perbatasan eksternal sangat besar. European solidarity is at the heart of the European project, and Spain and its people can, of course, count on the enduring support of the Commission and the strength of our Union to overcome this current challenge. But we shouldn't make any mistake, of course. We will learn from this, definitely. We will also close the gaps, and we will keep protecting our external border altogether. Brunner menyatakan lebih dari 70.000 orang menyeberang ke Ceuta hanya dalam hitungan jam. Menurutnya gelombang tersebut didorong oleh jaringan penyelundupan manusia serta penyebaran disinformasi melalui media sosial. Ia menegaskan integritas perbatasan luar Uni Eropa menghadapi tekanan yang sangat besar. Krisis migrasi di Ceuta memicu perdebatan di antara negara-negara Uni Eropa. Setelah gelombang migrasi tersebut, Italia menangguhkan penerapan aturan Schengen, sementara Spanyol menilai respon sebagian negara anggota bersifat egois. Uni Eropa dijadwalkan menggelar pertemuan darurat para menteri untuk membahas langkah penanganan krisis tersebut.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hutan besar yang melanda wilayah Spokane, negara bagian Washington, Amerika Serikat, meninggalkan kerusakan luas di berbagai permukiman. Pemirsa, ratusan bangunan ludes terbakar, sementara puluhan ribu warga terpaksa mengungsi. Sejumlah kawasan permukiman kini berubah menjadi puing-puing setelah dilalap si jago merah. Rumah-rumah hangus rata dengan tanah, dinding bangunan roboh, serta sisa material masih mengeluarkan asap di sejumlah titik. 3 titik kebakaran yang muncul sejak akhir pekan lalu telah menghancurkan sedikitnya 700 bangunan. Hingga kini api masih belum sepenuhnya berhasil dikendalikan. Sekitar 67.000 warga telah diperintahkan untuk mengungsi. Lebih dari 1.100 petugas pemadam diterjunkan ke lokasi, dengan tambahan personil masih terus didatangkan untuk memperkuat upaya pemadaman. Gubernur Washington Bob Ferguson menetapkan status darurat di seluruh negara bagian, serta melarang hampir seluruh aktivitas pembakaran di ruang terbuka. Kebijakan diambil menyusul kondisi kekeringan, gelombang panas, dan angin kencang yang memperparah penyebaran api. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa atau luka berat, namun sejumlah warga masih dinyatakan belum ditemukan karena petugas belum dapat menjangkau seluruh wilayah yang terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gelombang panas yang melanda kota Grams, Albania mendorong petugas pemadam kebakaran turun ke jalan untuk membantu warga meredakan suhu tubuh. Di tengah temperatur yang mencapai 38 derajat Celcius, warga disiram air menggunakan mobil pemadam kebakaran. Petugas pemadam mengerahkan mobil pemadam ke sejumlah titik di kota Grams dan menyemprotkan air ke arah warga yang berkumpul di tepi jalan. Anak-anak maupun orang dewasa tampak berlari menembus semburan air untuk mendinginkan tubuh mereka. Gelombang panas yang melanda Albania juga terjadi di sejumlah wilayah Eropa Selatan dan Eropa Tenggara. Kondisi ini memicu peringatan kesehatan serta meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan di berbagai negara. Pemerintah Albania mengimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas di luar ruangan pada siang hari, memperbanyak konsumsi air minum, dan mewaspadai gangguan kesehatan akibat paparan suhu ekstrim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Qatar yang menyatakan upaya mediasi antara Amerika Serikat dan Iran terus berlangsung memasuki tahap yang berkembang. Meski demikian, hingga saat ini belum ada kesempatan maupun pembicaraan langsung antara kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, menegaskan pemerintah Qatar terus berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan Iran, serta pihak mediator lain yang terlibat untuk mendorong tercapainya kesepakatan. Menurutnya, penetapan batas waktu tidak akan mempercepat proses perundingan, karena kesepakatan hanya akan tercapai saat seluruh pihak siap menyetujuinya. طبعا يعني أولا احنا تعلمنا من خلال دورنا كوسطاء في مختلف النزاعات اننا لا نضع اي جداول زمنيه فيما يتعلق بالوصول لاتفاق. الوصول لاتفاق يتم عندما يتم الوصول لاتفاق. وبالتالي نحن الان نعمل بشكل مكثف مع الاطراف على مستوى قيادي في دوله قطر. نحن منخرطون في جميع الاتصالات واملنا طبعا ان يتم الاتفاق باسرع وقت ممكن، لكن لا يمكننا وضع اي جدول زمني فيما يتعلق بالاتفاق حاليا. Al-Ansari menyatakan hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi yang dicapai. Namun ia menilai perkembangan dapat berubah dalam hitungan jam atau hari seiring berlanjutnya komunikasi diplomatik. Menurut Qatar, negara-negara kawasan juga meningkatkan intensitas komunikasi selama 2 hari terakhir untuk mendukung tercapainya kesepakatan. Prioritas utama saat ini adalah kembalinya proses negosiasi disertai gencatan senjata, berakhirnya serangan terhadap kapal-kapal di kawasan, serta terjaminnya kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Pernyataan Qatar muncul setelah perbedaan klaim antara Washington dan Teheran mengenai status perundingan. Meski belum ada dialog langsung, Qatar menegaskan seluruh pihak masih berkomitmen mencari solusi diplomatik untuk meredakan ketegangan di kawasan Teluk. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pameran Latin American Business Aviation Conference and Exhibition atau LABASHE resmi digelar di Sao Paulo, Brasil. Ajang aviasi bisnis terbesar di Amerika Latin ini menampilkan 55 pesawat serta memperkenalkan berbagai inovasi terbaru di sektor penerbangan.
Pameran yang berlangsung di Bandara Campo de Marte ini diikuti oleh produsen pesawat, operator jet pribadi, penyedia layanan aviasi, investor, hingga para pelaku industri dari berbagai negara. Berbagai jenis pesawat dipamerkan, mulai dari jet bisnis, pesawat turboprop, helikopter, hingga drone. Para pengunjung juga dapat melihat berbagai peralatan pendukung penerbangan dan teknologi terbaru di bidang aviasi. Selain pameran pesawat, Labace juga menyelenggarakan konferensi, pertemuan bisnis dan sesi jejaring yang mempertemukan produsen dengan pelanggan serta investor. Berbagai topik seperti bahan bakar berkelanjutan, layanan bandara hingga solusi digital menjadi fokus pembahasan. Para a gente é motivo de muita alegria estar presente a Força Aérea Brasileira se fazer representar, né? A Labace hoje ela é sediada nas instalações do nosso Parque de Material Aeronáutico e nós sabemos bem da importância da feira, do acontecimento da Labace para a aviação em geral, para a aviação brasileira, para a aeronáutica brasileira, por todo o incentivo, por tudo aquilo que traz, que agrega de valor, né, a esse segmento tão importante que representa a aviação brasileira aqui, principalmente em São Paulo, aqui no Campo de Marte, onde tudo começou em São Paulo, nascedouro, enfim. Então é motivo de grande alegria para a Força Aérea estar presente, motivo de grande alegria que isso aconteça dentro do nosso Parque de Material Aeronáutico. Pihak pengelola menargetkan museum ini akan menempati area seluas 100.000 meter persegi dan menjadi salah satu dari 5 museum dirgantara terbesar di dunia. Koleksinya meliputi pesawat Perang Dunia Kedua, pesawat sipil, hingga pesawat militer yang menggambarkan perkembangan aviasi Brasil. Labace pertama kali diselenggarakan pada 2003 dan kini menjadi ajang terbesar peluncuran model pesawat baru serta pertemuan bisnis aviasi di Amerika Latin. Menurut Asosiasi Penerbangan Umum Brasil, negara Brasil saat ini memiliki lebih dari 11.000 pesawat aviasi bisnis, terbanyak kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar melanda pabrik kimia Quema Química di Itaquaquecetuba, Setubah, wilayah metropolitan Sao Paulo, Brasil. Insiden ini memicu serangkaian ledakan dan memaksa sekitar 150 orang dievakuasi sebagai langkah pencegahan. Kobaran api besar dan asap hitam tebal membumbung tinggi dari kawasan industri yang terlihat dari berbagai wilayah di sekitarnya. Kebakaran dilaporkan mulai terjadi pada sore hari di pabrik yang memproduksi pelarut dan resin dengan puluhan tangki berisi bahan yang mudah terbakar. Cidade de Itaquaquecetuba é o seguinte, pegou fogo na firma lá embaixo lá de química, tá explodindo tudo até agora. Ledakan tidak hanya terjadi di dalam pabrik, tetapi juga di saluran pembuangan di sekitar lokasi. Kondisi ini memaksa evakuasi rumah dan kawasan industri di sekitarnya, serta mendorong penyedia listrik menghentikan sementara pasokan demi keamanan. Lebih dari 30 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api, dengan fokus pada area penyimpanan tangki yang masih beresiko memicu ledakan lanjutan dan kontaminasi lingkungan. Hingga kini pihak berwenang menyatakan tidak ada korban jiwa, namun area kebakaran masih ditutup hingga dinyatakan aman oleh petugas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Direktur Jenderal Afrika CDC Dr. Zean Kaseya dan Direktur Regional WHO untuk Afrika, Profesor Mohamed Yakub Jabani, mengunjungi pusat perawatan Ebola di kota Bunia, Republik Demokratik Kongo. Pemirsa, kunjungan ini bertujuan untuk meninjau penanganan wabah yang terus meluas dan mengevaluasi langkah pengendaliannya. Pesawat yang membawa kedua pejabat CDC dan WHO mendarat di Bandara Bunia sebelum mereka mengunjungi pusat perawatan Ebola di kawasan Ruankole. Di lokasi tersebut, CDC dan WHO menerima paparan dari tenaga medis mengenai kondisi terkini wabah serta tantangan dalam penanganannya. In just 14 weeks, we have more cases than the 2018 outbreak in DRC. And you can imagine if this outbreak can last more than 1 year, what would be the magnitude of the outbreak. We have knowledge, we have people, we have resources. We need to stop this outbreak now. And to stop this outbreak, we need to work with people who are there in the incident manager and the team. We need to work with communities to make sure that communities is at the center of the action. And we need a strong political buy-in to support all of these actions. We, WHO, Africa CDC, UNICEF and all other partners, we are there to support the DRC to stop this outbreak.
Kasia menyatakan wabah saat ini telah menjadi wabah Ebola terbesar kedua di dunia. Menurutnya, sistem pelacakan kontak belum mampu mengendalikan penyebaran karena sebagian besar kasus baru tidak lagi berkaitan dengan kontak yang telah teridentifikasi. Sementara itu, Direktur Regional WHO untuk Afrika, Profesor Mohamed Yakub Janabi, menegaskan timnya akan mendengarkan masukan dari tenaga kesehatan dan masyarakat setempat untuk mengetahui kekurangan dalam penanganan wabah serta menyusun langkah perbaikan yang lebih efektif. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Demokratik Kongo, hingga 1 Agustus tercatat 3.748 kasus Ebola terkonfirmasi dengan 1.657 kematian. Pejabat kesehatan menyebut penularan di tingkat komunitas, kendala keamanan, dan lemahnya pelacakan kontak masih menjadi hambatan utama dalam pengendalian wabah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Banjir besar masih merendam sejumlah wilayah di negara bagian Kerala, India akibat hujan monsun yang terus mengguyur selama beberapa hari terakhir. Bencana ini menyebabkan 21 orang meninggal dunia, 6 lainnya masih dinyatakan hilang, serta memaksa ribuan warga mengungsi. Rekaman udara memperlihatkan luasnya wilayah Ubarkutanat yang terendam banjir. Puluhan rumah dikepung air sementara warga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas dan menembus jalan yang tergenang. Petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat terus menjangkau daerah terdampak untuk membantu evakuasi warga. Sejumlah kendaraan darurat juga terlihat melintasi jalan yang masih dipenuhi genangan. Meski curah hujan mulai berkurang, tinggi muka air di sejumlah sungai utama masih berada di atas batas waspada. Akibat kondisi tersebut, banyak warga memilih meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, pemerintah setempat telah membuka sejumlah posko pengungsian dan mengevakuasi sekitar 1.300 warga. എല്ലായിടത്തും ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുന്നു കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കറണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം. Otoritas setempat menyatakan banjir tahun ini menjadi salah satu yang terburuk selama musim monsun. Luapan sungai Pampa, Acan Kofil, dan Manimala masih mengancam daerah dataran rendah. Sementara petugas terus mengimbau warga agar mematuhi peringatan evakuasi demi keselamatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kekeringan parah akibat fenomena Super El Nino menyebabkan permukaan air waduk Angat di Filipina turun ke level terendah sepanjang sejarah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan ketersediaan air bersih bagi jutaan warga Metro Manila serta mengancam sektor pertanian dan perikanan. Permukaan air waduk Angat terlihat menyusut drastis dengan area dasar waduk mulai terlihat akibat kekeringan berkepanjangan. Meski hujan monsun sempat menaikkan ketinggian air menjadi 155,41 meter, angka tersebut masih jauh di bawah level operasional normal sebesar 180 meter. Since 1984 pa ako, ngayon ko lang nakita na ganun kababa ang level ng ating dam. So ang pinaka last na mga halos matagal na lang siya, 156. Yun, pero ngayon nag-150 Kaya medyo critical, delikado. Pihak berwenang mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air, mengingat waduk Angat memasuk sekitar 90% kebutuhan air bersih Metro Manila. Penurunan volume air juga memukul mata pencarian para petani dan nelayan, terutama masyarakat adat yang bergantung pada waduk tersebut. Para pakar iklim menyatakan krisis ini memberikan dampak besar terhadap sektor pertanian, khususnya tanaman yang membutuhkan pasokan air tinggi seperti padi, jagung, tanaman umbi-umbian. Badan Meteorologi Filipina memperkirakan dampak Super El Nino masih akan berlanjut hingga awal tahun 2027, sehingga pemerintah didesak menyiapkan strategi ketahanan air jangka panjang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden minta masalah listrik di Kalimantan tuntas. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV.
maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di ruang redaksi Simpo TV. Pemirsa, kita lanjut informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membahas masalah pemadaman listrik di sejumlah wilayah Kalimantan. Presiden memerintahkan untuk berkoordinasi dengan PLN dan menyelesaikan gangguan listrik tersebut dalam waktu dekat. Masalah pemadaman listrik di sejumlah wilayah Kalimantan menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia segera mengambil langkah terukur bersama PLN untuk menuntaskan persoalan tersebut. Bahlil mengakui masih terdapat sejumlah titik di Kalimantan yang mengalami pemadaman listrik. Bahlil menyebut berdasarkan informasi dari PLN, pemadaman di Kalimantan untuk sementara diduga berkaitan dengan pemeliharaan. Pemerintah memastikan pemadaman bukan disebabkan ketersediaan energi. Selain pemeliharaan, terdapat pula informasi mengenai persoalan pada jaringan induk PLN. Bahlil menegaskan perintah Presiden akan segera ditindaklanjuti bersama PLN. Pemerintah menargetkan gangguan listrik di sejumlah wilayah Kalimantan dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasokan listrik kembali normal dan aktivitas masyarakat tidak terganggu akibat pemadaman. Dengan Bapak Presiden, di dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik. Atau sendiri dugaan sementara penyebab mati listriknya apa ya Pak? Menurut informasi dari PLN itu terkait dengan pemeliharaan, ya, bukan persoalan energinya nggak ada masalah. Jadi ada pemeliharaan yang terjadi, bahkan ada beberapa konon cerita dari PLN bahwa terkait dengan jaringannya juga. Presiden Prabowo kini menugaskan Bahlil untuk memastikan persoalan pemadaman listrik di Kalimantan segera dituntaskan. Pemerintah pun meminta PLN mempercepat penanganan, terutama pada jaringan yang mengalami pemeliharaan dan gangguan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar harga BBM subsidi tidak dinaikkan di tengah dinamika harga minyak dunia. Sementara harga BBM non-subsidi dapat disesuaikan mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Kita juga yang non-subsidinya juga dipertimbangkan untuk sesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikkan, kira-kira begitu. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar harga BBM subsidi tidak dinaikkan di tengah dinamika harga minyak dunia. Arahan tersebut disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyebut Presiden meminta pemerintah menjaga harga BBM subsidi agar tidak mengalami kenaikan. Kebijakan berbeda diterapkan untuk BBM non-subsidi yang harganya dapat disesuaikan dengan harga pasar. Jika harga minyak dunia turun, harga BBM non-subsidi juga diminta untuk ikut turun. Dalam rapat terbatas tersebut, Bahlil juga melaporkan perkembangan program hilirisasi sejumlah perusahaan nasional. Perusahaan yang mendapatkan perpanjangan dari PKP 2B menjadi IUPK memiliki kewajiban untuk menjalankan program hilirisasi. Presiden Prabowo menegaskan kewajiban hilirisasi harus dijalankan sesuai aturan. Jika ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah diminta segera mengambil langkah terukur. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kami membahas terkait dengan perkembangan daripada harga minyak dunia
yang terus terjadi dinamika yang sangat tinggi, arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM subsidi untuk tidak boleh dinaikkan. Tetapi kalau memang harga ICP dunia turun, kita juga yang non subsidinya juga dipertimbangkan untuk sesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikkan, kira-kira begitu. Pemerintah menegaskan dinamika harga minyak dunia akan terus dipantau. Sementara harga BBM subsidi dipastikan tetap dan penyesuaian BBM non-subsidi akan mempertimbangkan pergerakan harga minyak dunia. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Payu, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menargetkan lebih dari 1 juta sambungan jaringan gas rumah tangga atau Jargas terbangun hingga tahun 2028. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas akses energi yang lebih efisien sekaligus memanfaatkan potensi gas bumi domestik. Untuk proyek jangka panjang, pemerintah menyiapkan 3 skema pendanaan. 1 APBN, 2 kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, dan 3 investasi BUMN. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan langkah percepatan pembangunan Jargas pada periode 2026 hingga 2028. Program tersebut menargetkan pembangunan sebanyak 959.232 sambungan rumah yang akan dilaksanakan di 8 kabupaten dan kota, di antaranya Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Jombang. Menurut Kodari, saat ini tahap perencanaan teknis telah diselesaikan dan pemerintah tengah menyiapkan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Dengan program tersebut, total data jaringan gas rumah tangga yang ditargetkan terbangun hingga tahun 2028 mencapai lebih dari 1.100.000 sambungan rumah. Pemerintah melakukan langkah percepatan dengan rencana pembangunan Jargas periode berikutnya, yaitu 2026-2028 sebanyak 959.232 SR di 8 kabupaten kota, yakni Kabupaten Bogor 182.665 SR, Kota Depok 156.134 SR, Kabupaten Bekasi 120.691 SR, Kabupaten Cirebon 117.142 SR, Kabupaten Tangerang 100.247 SR, Kabupaten Lamongan 101.295 SR, Kabupaten Pasuruan 93.772 SR, dan Kabupaten Jombang 87.286 SR. Saat ini Front-End Engineering Design atau FEED dan Detail Engineering Design Construction atau DEDC telah disusun dan dalam persiapan pelaksanaan. Dengan demikian, terhitung 2025 hingga 2028 nanti, Jargas ditargetkan tersedia sebanyak 1.119.654 SR. Untuk proyek jangka panjang, pemerintah menyiapkan 3 skema pendanaan, 1 APBN, 2 kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, dan 3 investasi BUMN. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Masih dalam informasi dari pemerintah yang terus memperluas pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga atau Jargas sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Pemirsa, Kepala Bakom Muhammad Kodari menyampaikan, program ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor, sekaligus memberikan energi yang lebih murah dan praktis bagi masyarakat. Gas yang digunakan telah melalui proses pemurnian dan komponen utamanya adalah metana atau CH4. Kepala Badan Komunikasi Muhammad Kodari menyampaikan, Jargas atau jaringan gas merupakan program prioritas nasional yang menyediakan energi rumah tangga yang lebih praktis, efisien, dan terjangkau. Menurut Kodari, kebutuhan LPG nasional saat ini masih didominasi pasokan impor, sehingga pemanfaatan gas bumi domestik menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian energi nasional.
Kodari menjelaskan bahwa program Jargas memungkinkan gas bumi disalurkan langsung ke rumah-rumah melalui jaringan pipa, sehingga masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada tabung LPG. Selain memberikan kemudahan dan keamanan, Kodari mengungkapkan Jargas juga dinilai mampu dalam menghemat pengeluaran rumah tangga serta mendukung pemanfaatan energi yang lebih bersih. Jaringan gas atau Jargas merupakan sistem penyaluran gas bumi langsung ke rumah tangga melalui pipa. Gas yang digunakan telah melalui proses pemurnian dan komponen utamanya adalah metana atau CH4. Berbeda dengan bahan bakar yang harus dicairkan atau dimampatkan untuk disimpan dan diangkut, gas pada Jargas dialirkan secara terus-menerus melalui jaringan pipa hingga ke rumah pelanggan. Jadi mirip seperti air pump, ya. Cuman ini gas. Karakteristik tersebut membedakan Jargas dari liquefied petroleum gas atau LPG atau gas minyak bumi cair. LPG umumnya terdiri dari propana dan butana yang diperoleh dari proses pengolahan minyak bumi maupun gas bumi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis secara optimal. Selain menjadi langkah deteksi dini penyakit, program ini juga dianggap memiliki nilai pemeriksaan yang dapat membantu tenaga kesehatan dalam menentukan kebutuhan pemeriksaan lanjutan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyatakan program cek kesehatan gratis dirancang untuk memberikan akses pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat secara lebih luas. Meski anggaran yang tersedia sangat terbatas, namun pemerintah berupaya untuk memaksimalkan manfaat program cek kesehatan gratis agar hasil pemeriksaan dapat jadi dasar penanganan lebih lanjut. Pemerintah menjelaskan hasil wawancara medis atau anamnesis jadi tahap penting dalam menentukan apakah seseorang memerlukan pemeriksaan lanjutan atau tidak. Oleh karena itu, masyarakat diminta memanfaatkan program ini dengan baik dan tidak berkecil hati apabila belum semua jenis pemeriksaan dapat dilakukan pada tahap awal. Memang anggarannya terbatas. Ini saja anggaran yang kita gunakan untuk cek kesehatan gratis dengan 4 atau 5 parameter pemeriksaan laboratorium dan sebagainya ini, itu udah ada 2 juta, Bu. 2 juta untuk satu orang. Dimanfaatkan cek kesehatan gratis yang biayanya mahal ini, 2 juta diberikan oleh Bapak Presiden kepada masyarakat supaya bisa dipakai, supaya kalau pada saat anamnesis tadi, pada saat tanya jawab tadi ada penyakit yang mungkin harus diperiksa lebih lanjut, segera diperiksa. Jadi jangan kecewa kalau pemeriksaan laboratorium dikit, karena memang di dunia kedokteran paradigma yang harus ditekankan adalah anamnesis yang teliti, tanya jawab yang teliti untuk membuat pengobatan itu menjadi proses efektif. Pemerintah berharap program cek kesehatan gratis dapat meningkatkan deteksi dini penyakit sekaligus mendorong masyarakat mendapatkan penanganan yang tepat sebelum kondisi kesehatan berkembang menjadi lebih berat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kesehatan mulai mengerahkan program cek kesehatan gratis ke tahap pengobatan dan perawatan. Adapun salah satu prioritas utama Kemenkes adalah penanganan hipertensi atau tekanan darah yang tinggi, yang merupakan faktor resiko utama munculnya penyakit stroke, jantung, dan gagal ginjal. Kementerian Kesehatan kini memulai tahap tindak lanjut cek kesehatan gratis dengan memberikan pengobatan dan perawatan bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki faktor risiko penyakit hipertensi atau darah tinggi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pemerintah akan memusatkan intervensi pada 3 kondisi utama, yaitu hipertensi, gula darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Dari ketiga kondisi itu, penanganan hipertensi jadi salah satu prioritas karena berkaitan erat dengan berbagai penyakit kronis. Menkes Budi menilai, pengendalian hipertensi jadi langkah penting untuk menurunkan risiko penyakit stroke, jantung, dan gagal ginjal karena masih jadi penyebab kematian terbanyak dengan faktor risiko penyakit tidak menular. Jadi setelah tahun lalu kita fokusnya ke ngeceknya, tahun ini kita akan fokusnya baru mulai. Saya akui kita akan bertahap tata laksananya, pengobatannya, perawatannya, itu ini. Nanti Pak Iwan sama Bu Enda akan kasih lihat tuh. Begitu udah dicek kondisi kesehatan masyarakat kita seperti apa tahun lalu, tahun ini kita mulai coba rawat, coba
obati, coba sehatkan. Nah, progresnya seperti apa? Kita nggak bisa terlalu banyak, yang dicek kan banyak, tapi kalau di laut semua nanti nggak fokus, kita akan konsentrasi ke 3 duduk, yaitu mengobati tekanan darah yang tinggi, mengobati gula darah yang tinggi, dan mengobati lemak darah atau kolesterol yang tinggi. Kenapa 3 ini dulu? Karena kalau 3 ini bisa kita kendalikan, itu penyakit stroke, jantung, ginjal, itu 3 dari 4 penyakit pembunuh utama itu bisa kita kurangi. Ya. Nah, nanti yang akan presentasi Ibu Endang dan Pak Iwan. Pak Iwan ini adalah ahli kesehatan masyarakat dari UI yang sangat membantu kita untuk mengolah data-datanya agar teman-teman bisa melihat berbagai data. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir di SLBN 4 Jakarta dan memberikan manfaat bagi para siswa melalui asupan gizi yang lebih baik. Pemirsa, selain memenuhi kebutuhan gizi harian, program MBG juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar menabung demi mendukung masa depan mereka. Kepala SLBN 4 Jakarta menyampaikan program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap proses belajar mengajar. Asupan gizi yang seimbang dan berkualitas membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, serta semangat belajar para siswa. Waktu makan bergizi gratis kini jadi salah satu momen yang paling dinantikan oleh para siswa di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang lebih positif. Badan Gizi Nasional menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan program makan bergizi gratis agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dampak atau telah turunnya MBG kembali turun lagi di SLB Negeri 4 ini sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak kita, dan apresiasi dan rasa senang anak-anak sudah memulai untuk menikmati MBG ini, dan ini sebenarnya sangat ditunggu-tunggu. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berharap pemenuhan gizi yang baik dapat mendukung terciptanya generasi yang lebih sehat, cerdas, dan siap menyongsong masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Maluku Utara yang diproyeksikan menjadi salah satu sentra budidaya rumput laut unggulan nasional berkat luasnya area budidaya dan tingginya permintaan pasar. Pemirsa, untuk mendukung pengembangan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong penerapan teknologi budidaya yang lebih ramah lingkungan guna meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong pengembangan budidaya rumput laut di Maluku Utara. Selain meningkatkan produksi, pengembangan komoditas ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan potensi daerah secara berkelanjutan. Pengembangan budidaya rumput laut juga diarahkan melalui penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan, salah satunya dengan penggunaan pelampung modern yang mendukung praktik budidaya berkelanjutan serta menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Dalam kunjungannya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda menyampaikan dukungannya terhadap penerapan teknologi budidaya terbaru yang ramah lingkungan. Menurutnya, inovasi tersebut jadi langkah penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan budidaya rumput laut di Maluku Utara. Hari ini kami Pemprov Maluku Utara kunjungan ke Pak Dirjen Budidaya. Tadi udah di-sharing informasi, ada metode baru ya, teknologi baru ya, pelampung. Jadi biasanya kan botol-botol plastik itu kan dia itu mikroplastik, merusak. Ya, nah ini dia lebih ramah lingkungan, nggak ada mikroplastiknya, dan ada banyak program dari Kementerian KKP, salah satunya untuk budidaya rumput laut, udang, nila, tematik, dan lobster, kepiting. Ya, tugas kita daerah menyiapkan lahan. Ya, tentu sesuai dengan program Pak Presiden untuk ketahanan pangan ya. Jadi mengoptimalkan budidaya nila di desa-desa. Kemudian setiap daerah kita mencari lahan 1.000 hektar supaya kita bisa budidaya udang, kepiting, lobster, dan rumput laut. Karena rumput laut ini demand-nya sangat besar.
Melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan pemanfaatan potensi daerah secara optimal, pengembangan budidaya rumput laut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menerima audiensi Indonesia Carbon Credit dan Biodiversity Alliance pada 4 Agustus 2026. Audiensi tersebut membahas penguatan ekosistem perdagangan karbon sektor kehutanan. Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk mendorong terwujudnya perdagangan karbon yang high integrity and high quality melalui tata kelola kehutanan yang semakin kuat. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menerima audiensi Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance pada Selasa 4 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut membahas penguatan ekosistem perdagangan karbon sektor kehutanan. Menhut mengapresiasi inisiatif dan komitmen ICBA dalam mendukung pengelolaan karbon kehutanan Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya berhenti pada sektor swasta saja, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat di sekitar perhutanan sosial dan hutan adat. Saya akan berkomitmen untuk terus memperbaiki ekosistem perdagangan karbon kita ini ya. Alhamdulillah puji Tuhan akhirnya kita bisa menerbitkan Perpres 110 itu yang saya kira saya sudah keliling juga ke beberapa negara. Saya pernah presentasi di Sao Paulo waktu itu ya. Apresiasi luar biasa. Dan dalam kurun waktu yang tidak lama kita juga selesaikan permen 6 ya di nilai ekonomi karbon ya, yang juga diapresiasi turunnya jadi SRUP ya, kemudian juga di konservasi. Dulu perdagangan karbon tidak bisa terlaksana di daerah konservasi, ya, sekarang mulai di Waikambas Reverse Pilot Project untuk carbon market. Terus nanti yang Pak Presiden juga menugaskan kami untuk membuat Satgas Inovasi Pendanaan Pembiayaan Taman Nasional supaya proyeknya bisa lebih besar, melibatkan lebih banyak stakeholders. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, informasi berikut ini datang dari Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman yang membantah perihal anggapan DPR menerima surat Presiden yang berisi pergantian Kapolri. Dirinya menegaskan spekulasi tersebut tidak benar hingga masyarakat diimbau untuk tidak terpengaruh dengan isu pergantian Kapolri. Saya Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar kalau dikatakan ada surat Presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri. Kabar mengenai bahwa DPR telah menerima surat Presiden dari pemerintah mengenai pergantian Kapolri dipastikan tidak benar. Hal tersebut dibantah langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Habibur Rahman mengatakan pihaknya telah mengecek kepada pimpinan DPR dan pemerintah mengenai Supres Kapolri. Dirinya pun meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan isu tanpa dasar yang jelas. Oleh karena itu, ia juga meminta agar kabar mengenai pergantian Kapolri untuk dapat disudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar kalau dikatakan ada surat Presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri. Kami menghimbau kepada masyarakat agar jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya. Kami benar-benar telah mengecek kepada pimpinan DPR, ya, yang juga pimpinan DPR sudah mengecek kepada pihak terkait di istana bahwa memang tidak ada pengiriman surat Presiden terkait pergantian Kapolri tersebut. Jadi saya pikir ya spekulasi terkait surat tersebut baiknya disudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Farizalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, komitmen Kemenhub dalam transformasi layanan dan pemanfaatan teknologi informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari.
disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Ruang redaksi Sinpo TV kembali hadir menemani Anda pemirsa. Informasi kita lanjutkan kembali. Rapat pimpinan Kementerian Kehutanan telah digelar. Transformasi layanan dan pemanfaatan teknologi jadi fokus pembahasan dan jadi bagian komitmen Kementerian Kehutanan. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia Rohmat Marzuki memimpin rapat pimpinan Kementerian Kehutanan. Dalam rapat tersebut membahas penguatan layanan publik lingkup Kementerian Kehutanan, orientasi layanan cepat, transparan, dan akuntabel untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan dunia usaha. Diperbaiki. Tapi saya ingin di 6 bulan ke depan ini kita memiliki sistem layanan yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Saya selalu sampaikan sebenarnya layanan publik itu 4 aja yang harus menjadi hal yang penting kita lakukan. Pertama, jelas apa itu layanannya, judulnya apa. Kedua, persyaratannya apa saja, harus clear, nggak boleh ada syarat-syarat yang abu-abu. 3, waktu pelaksanaannya jelas, berapa biaya yang harus ditanggung oleh. Dalam kesempatan itu juga membahas pemenuhan kebutuhan teknologi drone untuk pengelolaan dan kawasan hutan. Drone jadi salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis teknologi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat serapan tenaga kerja bertambah 522.000 orang pada Mei 2026. Kondisi tersebut mendorong tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,65%. Badan Pusat Statistik mencatat kondisi pasar tenaga kerja Indonesia membaik pada Mei 2026. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional, jumlah penduduk yang bekerja naik 522.000 orang menjadi 148,19 juta orang dibandingkan Februari 2026. Sementara jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statis BPSM Edi Mahmud mengatakan kenaikan jumlah pekerja terjadi pada pekerja penuh, paruh waktu, dan setengah pengangguran. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 42,60 juta pekerja. Penduduk usia kerja, jumlah tersebut meningkat sebanyak 689.000 orang jika dibandingkan dengan Februari tahun 2026. Berikut perkembangan penduduk usia kerja pada bulan Mei 2026 jika dibandingkan dengan bulan Februari 2026. Pertama, angkatan kerja itu mencapai 155,41 juta orang atau bertambah sebesar 497.000 orang. Yang kedua, untuk bukan angkatan kerja mencapai 64,82 juta orang atau meningkat sekitar 191.000 orang. Sebanyak 7,22 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Februari 2026 yang sebesar 4,68% atau turun sekitar 0,03 persen poin. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini juga terjadi pada laki-laki, pekerja laki-laki maupun perempuan. Penurunan tingkat pengangguran terbuka juga konsisten terjadi di wilayah perkotaan dan perdesaan. Seiring meningkatnya serapan tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,65% pada Mei 2026 atau lebih rendah 0,03 persen poin dibanding Februari 2026.
BPS juga mencatat jumlah pekerja formal dan pekerja komuter turut mengalami peningkatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, BPS mencatat Bali dan Nusa Tenggara menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kuartal 2 2026. Ekonomi kawasan ini tumbuh 6,10% secara tahunan. Laju perekonomian Bali dan Nusa Tenggara menjadi yang paling tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia pada kuartal 2 2026. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, kawasan ini tumbuh 6,10% secara tahunan, didukung sektor pertambangan, perdagangan, dan administrasi pemerintahan. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPSM Edi Mahmud menyebut pertumbuhan ekonomi Bali Nusra menjadi yang tertinggi secara spasial. Sementara itu Sulawesi berada di posisi kedua dengan pertumbuhan 5,53% year on year, disusul Jawa sebesar 5,65% year on year. Ekonomi triwulan 2 2026 secara spasial tumbuh positif di seluruh wilayah Indonesia. Kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB masih paling tinggi, yaitu sebesar 56,47%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,50%. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Jawa, dan Sulawesi di atas pertumbuhan nasional. Jadi Pulau Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 6,10% yang merupakan pertumbuhan tertinggi. Kemudian di Pulau Jawa tumbuh sebesar 5,65%, serta di Pulau Sulawesi tumbuh 5,53%. Sumber pertumbuhan utama di Pulau Bali dan Nusa Tenggara adalah pertambangan, kemudian perdagangan dan administrasi pemerintahan. Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi di wilayah ini yang tertinggi adalah Bali dengan andil pertumbuhan sebesar 2,77%. Secara nasional, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% year on year pada kuartal 2 2026. Di wilayah Bali Nusa Tenggara, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari Bali sebesar 2,77%, kemudian Nusa Tenggara Barat 2,21%, dan Nusa Tenggara Timur 1,12%. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti yang melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Luar Negeri Panama Carlos Arturo Hoyos yang membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Panama, khususnya di sektor perdagangan dan investasi. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Luar Negeri Panama Carlos Arturo Hoyos di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Panama, khususnya di sektor perdagangan dan investasi. Kedua pihak juga menjajaki berbagai peluang kerjasama, termasuk rencana pembentukan Working Group on Trade and Investment atau WGTI sebagai wadah untuk memperdalam kolaborasi kedua negara. Dalam kesempatan itu, Wamendak Roro menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk memperluas kerjasama perdagangan melalui revitalisasi forum konsultasi bilateral. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat dialog serta membuka peluang yang lebih luas di bidang perdagangan dan investasi. Selain itu, kedua negara melihat potensi besar untuk meningkatkan kerjasama di berbagai sektor strategis seperti logistik dan jasa pelabuhan. Mengingat posisi Panama sebagai hub perdagangan global melalui terusan Panama. Peluang juga terbuka pada sektor produk unggulan Indonesia, termasuk makanan olahan, tekstil, furniture, serta produk berbasis sumber daya alam untuk memasuki pasar Amerika Latin melalui Panama sebagai pintu gerbang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menghadirkan program pembebasan pajak daerah. Kebijakan ini disambut antusias oleh masyarakat karena dinilai mampu meringankan beban ekonomi sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberlakukan program pembebasan pajak daerah yang berlaku mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Hal ini disampaikan langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan. Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat menikmati berbagai insentif, mulai dari pembebasan sanksi administratif keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, pembebasan pajak progresif, hingga pengurangan tunggakan pajak bagi kendaraan roda 2. Sesuai dengan kualifikasi ya sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur bahwa ini hadiah kemerdekaan RI bagi warga masyarakat dengan kualifikasi yang sudah ditentukan. Maksimalkan informasi ini karena ini. Pembebasan tunggakan pajak juga diberikan kepada masyarakat yang terdaftar dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional, pengemudi ojek daring serta pemilik kendaraan roda 3 sesuai ketentuan yang berlaku. Program ini disambut positif oleh warga. Mereka menilai kebijakan tersebut sangat membantu, terutama bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program pembebasan pajak ini selama bulan Agustus, sekaligus menjadikan momentum kemerdekaan sebagai semangat untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menghadiri penutupan Kapolri Cup 2026 di GOR Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Bahlil bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut bermain bulu tangkis sebagai bagian dari penutupan turnamen. Kapolri Cup 2026 menjadi ajang kompetisi sekaligus sarana pembinaan bagi para atlet bulu tangkis dari berbagai daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan talenta-talenta baru yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan harapannya agar kompetisi seperti Kapolri Cup terus diselenggarakan secara berkelanjutan. Menurutnya, ajang ini menjadi wadah penting untuk menjaring dan membina atlet-atlet bulu tangkis berprestasi sejak dini. Melalui kompetisi yang berkelanjutan dan pembinaan yang konsisten, diharapkan semakin banyak atlet bulu tangkis Indonesia yang mampu berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di berbagai kejuaraan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan pembangunan pedestrian dek Duku Atas sebagai penghubung kawasan transit terpadu di Jakarta. Infrastruktur ini diharapkan mempermudah perpindahan antar moda sekaligus menciptakan kawasan yang lebih ramah bagi pejalan kaki. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan. Duku Atas merupakan titik temu berbagai moda transportasi, mulai dari MRT, KRL, kereta bandara, Transjakarta hingga LRT. Namun kawasan ini masih terbelah menjadi 4 kuadran oleh Jalan Jenderal Sudirman dan Sungai Ciliwung, sehingga konektivitas antar moda belum sepenuhnya optimal. Melalui pembangunan pedestrian dek, stasiun MRT Duku Atas, stasiun Sudirman, stasiun BNI City, halte Transjakarta dan kawasan sekitarnya akan terhubung dalam satu jalur pejalan kaki yang lebih aman, nyaman, dan terintegrasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pembangunan pedestrian dek menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas transportasi publik di ibu kota. Menurutnya, Jakarta saat ini telah menjadi salah satu kota dengan sistem transportasi publik terbaik di Asia Tenggara, sehingga konektivitas antar moda perlu terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat beralih ke transportasi publik. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan. Sehingga dengan demikian, saya yakin pasti nanti kereta bandara akan hidup lebih mudah, terintegrasi secara keseluruhan. Dan City Check-in yang paling penting setelah kami merenungkan berhari-hari, patung Jenderal Sudirman tetap akan di tempat ini. Jadi tidak akan kita geser.
Selain menjadi penghubung antar moda, pedestrian deck juga diharapkan membentuk wajah baru kawasan Sudirman Duku Atas yang lebih modern, menghidupkan ruang publik, serta mendorong aktivitas ekonomi di sekitarnya. PT MRT Jakarta selaku pengelola kawasan berorientasi transit Duku Atas menyebut infrastruktur ini akan memangkas waktu berjalan kaki hingga sekitar 7 menit dan mengurangi jarak perpindahan antar moda hingga 400 meter. Fasilitas ini juga dirancang agar dapat diakses dengan aman dan nyaman oleh penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya. Pembangunan pedestrian dek Duku Atas ditargetkan rampung pada akhir tahun 2028. Kehadirannya diharapkan menjadi ikon baru kawasan transit Jakarta, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam mewujudkan mobilitas perkotaan yang berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kantor imigrasi Pangkal Pinang berhasil mengungkap kasus penyamaran identitas oleh seorang warga negara Thailand. Pelaku yang menggunakan dokumen kependudukan Indonesia palsu tersebut kini telah dideportasi ke Bangkok. Kantor imigrasi Pangkal Pinang mendeportasi warga negara Thailand bernama Sirichai Nitayaroj. Diketahui menggunakan identitas palsu sebagai warga negara Indonesia atas nama Junaidi alias Rahmat bin Pajua. Kasus ini terungkap berdasarkan informasi intelijen yang diterima pada November 2025. Hasil penyelidikan menunjukkan yang bersangkutan pernah dideportasi pada tahun 2018 karena tinggal secara ilegal selama hampir 20 tahun. Meski demikian, pelaku kembali masuk ke Indonesia pada tahun 2019 dengan paspor Thailand yang baru dan menggunakan dokumen kependudukan Indonesia palsu. Setelah menyelesaikan hukuman pidana dalam kasus pencurian, yang bersangkutan menjalani masa detensi selama 14 hari sebelum akhirnya dideportasi ke Bangkok pada 21 Juli 2026. Imigrasi menegaskan tindakan ini menjadi wujud sinergi antar instansi dalam menegakkan hukum keimigrasian serta menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di ruang redaksi Simpo TV. Saya Deomonik pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.